ini ada kabar terbaru lagi setelah Fadel kemarin diperiksa minggu lalu. Dia menceritakan ke awak media kalau ternyata si Laura atau Loli pernah ngomong ke Fadel kalau dia sudah tidak perawan lagi. Tapi si netizen malah ibaratnya menyudutkan lagi, menyalahkan lagi Fadel. Kenapa ibaratnya sampai ngomong ke media kalau misalnya dia benar cintanya sayang ke Laura? Itu kan ibaratnya nggak etis kan Bu, bagi aib ibaratnya pacarnya lah atau gimana gitu. Gimana? Sebetulnya etis tidak etis kan tergantung norma. Tapi norma sampai saat ini itu tidak mengizinkan sesuatu yang terlalu pribadi untuk diekspos seperti itu, untuk diberitakan ke masyarakat ramai. Jadi memang secara umum karena itu melanggar dari norma, maka dianggap itu juga salah padelnya. Oke Bu, kalau dari Loli sendiri gimana ini Bu? Kan Laura, langka ya Bu, wanita yang menceritakan masa lalunya ke orang yang disayang berikutnya Bu. Apakah itu tanda bahwa Loli sayang banget dan gak mau kehilangan Fadel atau seperti apa sih Bu motifnya? Kita kan belum tahu cinta sejati dari Loli itu sampai di mana. Jadi kita bayangkan ini hubungannya dengan ibunya, ini hubungannya dengan pacarnya. Pacar ibunya juga mempunyai harta yang cukup banyak yang tetap akan diwariskan janjinya. Jadi dia akan berpikir kalau misalnya dia ke Fadel mungkin betul-betul tidak akan diberikan warisan. Maka mana yang lebih penting? Kan dipikirkan apakah barangkali lebih baik ditunda atau lebih baik tetap melepaskan Fadel dan untuk nantinya nanti saja secara diam-diam dia tetap dengan Fadel atau apa, kan kita tidak tahu apa yang dipikirkan dalam hatinya. Selama Loli kemarin terakhir pemeriksaan di Polres, Loli kan sempat bilang bahwasanya dia cinta sama Fadel Bu. Salah. Artinya kan dia sayang Bu. Itu seperti apa Bu, psikolognya Bu sampai dia ibaratnya Ngomong menceritakan begitu. aibnya? Kita bayangkan ya, seorang yang pacaran lalu dipecah mendadak, biasanya dia masih tetap cinta. Tapi ada faktor lain, apalagi kalau orang tuanya melarang. Biasanya mereka juga ya agak terpengaruh oleh orang tuanya dan terpengaruh juga oleh pacarnya. Tapi dalam hal ini kita lihat lagi ikatan antara Loli dan orang tuanya. Kalau ikatannya kuat, maka akhirnya seringkali dia pertimbangkan masalah orang tuanya. Jadi ini masalah apa yang dianggap lebih kuat. Tapi di samping itu dulu riwayatnya pernah ada masalah harta, warisan yang ceritanya tidak mau diberikan, lalu akhirnya diberikan. Jadi terkesan bahwa hubungan dengan Fadel ini juga diancam oleh adanya warisan yang tidak diberikan. Artinya Bu bisa dibilang peribahasa buah tak jauh jatuhnya dari pohon itu seperti apa Bu menurut Ibu? Ya itu biasa terjadi. Apakah selalu terjadi itu soal lain. Tapi bahwa itu terjadi memang bisa saja terjadi. Bu, berarti yang perkataan Fadel bilang sebenarnya dia masuk ke permasalahan keluarga dari Laura dengan ibunya sendiri karena hubungannya tidak baik-baik. Jadi dia kesangkut-sangkut gitu Bu, karena dia dituduh sini, difitnah gitu, bisa jadi gitu Bu, makanya dia terpaksa. Sebetulnya kalau orang tua ya, tinggal orang tuanya fleksibel atau tidak. Tapi orang tua seringkali juga ingin anaknya tidak dengan orang yang tidak disenangi. Itu biasa. Dan dalam hal itu otomatis pacarnya akan dijelek-jelekan. Kebetulan sekarang dijelekan di media. Atau itu emang ibaratnya defense-nya si Fadel Bu, karena dia nggak mau disalahin atas perkara yang dia bilang dituduh oleh ini, kita bisa ini kan pelecehan dan juga aborsi dan menghamil. Itu bisa dibilang pertahanan dia untuk ibaratnya membalikan omongan Niki gitu Bu, ibunya. Ya, dia jelas dengan dia dituduh, dengan dia diperkarakan, itu jelas dia akan membalik semua masalah. Tidak mungkin dia akhirnya akan diam dan nurut saja untuk akhirnya dihukum. Kan nggak mungkin juga. Itu mekanisme umum yang terjadi.
Bu, kira-kira dari penjagaan orang tua Nakita Marjani yang berarti saat ini sangat memprotek Loli, tapi Loli kayaknya susah banget Bu dibilangin. Nantinya akan seperti apa sih Bu kedepannya? Apakah tetap mengikuti Fadel atau memang dia akan minta maaf dan ikut apa kata ibunya Bu melihat kejadian ini? Kalau kita lihat pada orang-orang pacaran pada umumnya, kan tidak bisa kita otomatis menduga ini bakal kembali, ini bakal putus atau apa, kecuali kalau keadaannya terlalu parah. Ini keadaannya antara ya dan tidak. Jadi akhirnya kita juga sulit untuk menilai apa yang akan terjadi. Tinggal kita ikuti langkah-langkahnya untuk mengetahui apakah mereka akan menjauh atau tetap mendekat. Dan akhirnya pengacaranya Fadel itu Rasman ikut campur juga, bilang sudahlah apa Niki restuin saja Fadel dengan Laura gitu ya. Ini jadi sebetulnya Rasman mau usul sih boleh saja ya usul, tapi ini kan tergantung pendapat Niki, lalu tergantung juga pendapat Loli kalau dia setuju dengan pendapat Niki ya akan diikuti, kalau setuju dengan pendapat Fadel akan ikut Fadel. Tapi pada saat ini dia kan masih remaja yang masih berada di tengah-tengah antara pacarnya dan Nikita. Dan ya ibaratnya Rasman dengan alasan ya yang tadi saya bilang si Laura pernah cerita kalau dia sudah tidak perawan. Rasman bilang Loli atau Laura itu sudah diterima keluarganya Fadel dengan masa lalunya. Keluarga mana yang mau nerima ibaratnya sudah ada masa lalu yang nggak enak lah, kelam gitu. Itu dengan alasan gitu Rasman bilang sudah terima aja gitu. Masih untung lah ibaratnya, dibilang masih tapi itu ibaratnya kayak menyindir Niki atau sebetulnya ya kalau kita lihat dalam suatu keadaan yang seperti ini, itu sampai seberapa jauh kita bisa menggunakan cara sindir-sindiran sebagai penengah. Jadi pengacara itu apakah memang mau perang atau mau jadi penengah? Kalau menjadi penengah ya jangan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung salah satu